Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Fadila Salsabila, NIM 58, akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai kewajiban dalam mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan suatu kewajiban bagi sesama umat Islam yang mana hukumnya yaitu fardu kifayah, atau apabila salah seorang di antara kita telah ada yang mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban orang yang lainnya gugur. Namun, apabila tidak ada yang mengurus jenazah tersebut satu orang pun, maka seluruh umat Islam di daerah tersebut berdosa. Nah, kewajiban umat muslim terhadap saudaranya yang meninggal dunia itu ada 4 macam, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Memandikan jenazah. Jenazah orang muslim wajib dimandikan, kecuali jenazah orang yang mati syahid. Untuk kesempurnaan memandikan jenazah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu jenazah dimandikan di tempat yang sunyi, hanya boleh hadir keluarga atau petugas pemandian, menghindari jangan sampai terlihat aurat mayat. Yang kedua, lebih baik yang melakukan fardu kifayah adalah keluarga, termasuk memandikan demi untuk menjaga rahasia mayat. Ketiga, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi agar dapat mengalir air bekas mandi mayat. Yang keempat, jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutupi dengan kain. Yang kelima, dimandikan menggunakan air yang suci dan lebih baik air dingin. Nah, cara untuk memandikannya yaitu dengan jumlah yang ganjil, 3 kali atau 5 kali, dan seterusnya. Intinya jumlahnya itu harus ganjil. Terus, pertama-tama dengan air yang biasa, serta dipolesi dengan sabun. Kemudian disiram menggunakan air yang bersih. Setelah itu, air wangi-wangian yang telah bercampur dengan kapur barus dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, memandikan dimulai dari sebelah kanan dengan ketentuan mayat laki-laki oleh laki-laki dan mayat perempuan yang memandikan adalah perempuan. Syarat yang memandikan. Syaratnya itu dia harus seorang muslim, berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah. Harus jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikan sebagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu untuk menutup aib si mayat. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang paling utama, itu adalah kerabat dekatnya. Untuk mayat laki-laki, maka yang berhak memandikannya itu laki-laki, istri, dan muhrimnya. Untuk mayat perempuan, yang memandikannya itu harus perempuan, dan yang paling utama suami dan muhrimnya. Untuk kanak-kanak laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang kanak-kanak perempuan juga sama, laki-laki maupun perempuan. Yang berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Setelah selesai mayat dimandikan, maka selanjutnya yaitu proses mengkafanan terhadap si mayat. Caranya yaitu yang pertama, sebelum dikafani, semua peralatan dan bahannya itu telah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, kain kafan dan semua pembiayaan diambil dari harta si mayat jika ia meninggalkan harta. Apabila tidak memiliki harta, maka wajib atas orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Jika juga tidak ada, maka boleh diambil dari Baitul Mal, yaitu rumah zakat negara, atau dari kaum muslimin yang mampu. Ketiga, kain kafan menutupi seluruh tubuh mayat.
dan sebaiknya dengan kain yang putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis, di mana 5 lapis itu terdiri dari kerudung kepala, baju kurung, penutup pinggang hingga kaki, penutup pinggul dan paha, dan penutup seluruh tubuh. Yang keempat itu di atas kain kafan telah dipersiapkan wangi-wangian dan kemenyan serta kapas. Inti dari mengkafani mayat adalah menutup seluruh tubuhnya. Selain itu adalah sunnah. Yang kelima, menghindari dari sifat berfoya-foya, mengafankan si mayat. Artinya, yang wajar-wajar saja, tidak berlebihan. Seperti tadi menggunakan kain kafan yang berwarna putih, jangan menggunakan kain sutra seperti itu. Berikutnya, mensolati jenazah. Mensolati jenazah muslim hukumnya itu fardu kifayah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pelaksanaan sholat jenazah yaitu yang pertama, sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Pada takbir yang pertama dibaca Al-Fatihah, yang kedua sholawat kepada Nabi, dan takbir ketiga dan keempat itu dibaca doa bagi si mayat. Untuk mayat laki-laki dibaca Allahumma gfir lahu, sedangkan bagi wanita diganti dengan H, dan seterusnya sampai akhir. Ketiga, salat jenazah lebih baik berjamaah dengan ketentuan imam sama seperti salat fardu. Perempuan boleh imam sesama perempuan. Menguburkan jenazah. Dalam penguburan jenazah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kuburnya dibuat lahat atau boleh juga dibaringkan dalam keranda. Namun pada intinya dari penguburan jenazah yaitu mayat cepat menyatu dengan tanah. Maka dilarang membuat keranda atau peti mati secara berlebihan. Apalagi mempersiapkan kuburan terlebih dahulu sangat dilarang dalam agama. Ketentuan dalam penguburan jenazah yaitu kuburan perempuan lebih dalam daripada kuburan laki-laki. Terus juga kedalaman kuburan laki-laki minimal sejajar dada orang dewasa. Yang penting jauh dari ciuman binatang buas. Dan juga sebagaimana penjelasan sebelumnya, sebaiknya keluarga mayat lebih berhak melakukannya terhadap 4 pelaksanaan atas mayat. Kewajiban tadi ya, yang dari proses memandikan, mengkafani, mensolati hingga mengkuburkan, itu sebaiknya keluarga mayat yang lebih berhak atau yang paling utama. Berikutnya, setelah penguburan selesai, sunnah melakukan peninggian kuburan, memberikan batasan seperti batu nisan, menyirami dengan air bunga, serta sebelum pulang keluarga berdoa untuk mayat lebih utama daripada orang lain. Nah, berikut adalah contoh praktik mengkafani dan mensolati jenazah. Selamat menonton ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 5 utas tali. Yang pertama ini nanti digunakan untuk mengikat bagian ujung kepala. Dan yang kedua ini untuk bagian siku. Bagian yang tali yang ketiga ini untuk bagian pinggang. Tali yang keempat untuk bagian lututnya. Dan yang terakhir atau yang kelima ini untuk bagian ujung kaki. Setelah meletakkan 5 tali tersebut, saya meletakkan sebuah kain pertama ini untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Yang berikutnya kain kedua ini juga sama untuk menutup seluruh bagian jenazah. Berikutnya saya meletakkan kain yang ketiga, yaitu yang panjangnya 2 kali lebih panjang dan ditekuk menjadi 2 ya kainnya. Setelah ditekuk menjadi 2, nanti di bagian tengahnya ini
dilubangi untuk nanti dimasukkan ke dalam kepala jenazah. Setelah dilubangi bagian tengahnya, kain tersebut kemudian dibuka seperti ini dan diletakkan seperti ini. Berikutnya, kain yang keempat. Kain ini diletakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Berikutnya, meletakkan kain yang digunakan sebagai popok atau pengganti celana dalam jenazah. Setelah itu, meletakkan kerudung yang nanti akan dipakaikan di kepala jenazah. Setelah menata kain-kain yang nanti akan digunakan untuk membungkus jenazah, kemudian letakkan jenazah di atas kain-kain tersebut. Setelah itu, tutup bagian kain yang untuk bagian celana dalam atau popoknya. Kemudian pakaikan kerudung pada jenazah. Setelah itu, kain yang untuk menutup bagian pinggang sampai kaki. Kemudian kain yang sudah dilubangi tengahnya tadi dipakaikan bagian kepalanya. Lubangnya ditempatkan bagian kepala ya. Karena berhubung ini hanya simulasi, saya tidak melubangi kain tersebut. Kemudian tutup kain yang selanjutnya. Lakukan hal yang sama pada kain yang terakhir. Mungkin seperti ini ya, karena ini hanya simulasi, maaf jika kurang rapi. Kemudian tali pada ujung jenazahnya, ujung kepala. Kemudian tali pada bagian sikunya dan pada bagian pinggang jenazah, pada bagian lutut, dan pada bagian ujung kaki jenazah. Nah, kurang lebih seperti inilah prakteknya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'mumma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.